Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Leo Bayo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keterampilan berkomunikasi yang saya ambil di sini dengan judul analisis pasar, kunci sukses bisnis. Analisis pasar adalah komponen vital dalam strategi bisnis. Memahami dinamika pasar memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang tepat. Ya, berikut ini berbicara tentang pentingnya analisis pasar. Yang pertama, identifikasi peluang, mitigasi risiko, keunggulan kompetitif. Identifikasi peluang, analisis pasar membantu menemukan celah yang belum tereksploitasi. Perusahaan dapat mengembangkan produk inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya, perusahaan mengidentifikasi duluan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian dibuatlah produk itu. Kemudian yang kedua, mitigasi risiko. Pemahaman mendalam tentang pasar memungkinkan antisipasi tantangan. Perusahaan dapat menyusun strategi untuk mengatasi potensi hambatan. Artinya perusahaan lebih kepada mempersiapkan diri apabila terjadi hambatan, sudah diantisipasi sebelumnya, sebelum saatnya ketika menjual produk atau saatnya turun lapangan. Dan yang ketiga, keunggulan kompetitif. Analisis kompetitor membantu perusahaan memposisikan diri dengan lebih baik. Strategi yang tepat dapat meningkatkan daya saing di pasar. Artinya di mana mereka memposisikan diri ini untuk lebih baik. Artinya membuat ini produk ini yang lebih unggul lagi daripada produk-produk lain. Seperti itu. Kemudian yang berikut berbicara tentang komponen utama analisis pasar. Pertama, analisis konsumen, di mana mempelajari preferensi dan kebutuhan target pasar, dan demografis dan psikografis digunakan untuk memahami konsumen secara mendalam. Yang kedua, analisis kompetitor, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Strategi ini membantu perusahaan menemukan keunggulan kompetitif yang unik. Yang ketiga, analisis industri, memahami tren, regulasi, dan dinamika industri secara keseluruhan. Pengetahuan ini penting untuk mengantisipasi perubahan pasar di masa depan. Yang berikut, metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode survei online, yang kedua wawancara mendalam, ketiga analisis data sekunder, yang keempat observasi lapangan. Metode survei online, metode efisien untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam skala besar. Survei online memungkinkan pengumpulan data dari berbagai segmen pasar. Yang kedua, wawancara mendalam, memberikan wawasan kualitatif yang mendalam tentang motivasi konsumen. Wawancara membantu memahami alasan dibalik perilaku pembelian. Yang ketiga, analisis data sekunder, memanfaatkan data yang sudah ada untuk mendukung analisis. Laporan industri dan statistik pemerintah dapat memberikan konteks yang berharga. Kemudian yang keempat, ada observasi lapangan, di mana situ mengamati perilaku konsumen secara langsung di lingkungan alam. Observasi dapat mengungkapkan insting yang tidak terungkap melalui metode lain. Oke, yang berikut analisis SWOT dalam konteks pasar. Yang pertama, strength atau kekuatan, mengidentifikasi keunggulan internal perusahaan yang relevan dengan pasar. Yang kedua, weakness atau kelemahan, mengenali area yang perlu ditingkatkan untuk bersaing lebih efektif. Kelemahan dapat menjadi fokus untuk perbaikan dan inovasi. Yang berikut, opportunities atau peluang, menemukan potensi pertumbuhan dan ekspansi di pasar. Peluang baru dapat muncul dari perubahan tren atau teknologi. Yang berikut ada threats, ancaman, mengantisipasi tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi posisi pasar. Ancaman dapat berasal dari kompetitor atau perubahan regulasi. Oke, yang begitu kita belajar juga tentang segmentasi pasar. Yang pertama, identifikasi segmen, di mana membagi pasar berdasarkan karakteristik yang relevan. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan demografi, psikografi, atau perilaku. Yang kedua, evaluasi daya tarik, menilai potensi probabilitas setiap segmen. Faktor seperti ukuran pasar dan tingkat pesaing dipertimbangkan. Yang ketiga, pemilihan target, memilih segmen yang paling sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Target yang tepat memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien. Yang keempat, pengembangan strategi, merancang pendekatan pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen. Strategi yang berfokus meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Oke, yang berikut kita masuk di analisis tren pasar. Pertama, identifikasi tren, mengamati perubahan pola konsumsi dan preferensi konsumen. Tren dapat memberikan insting tentang arah perkembangan pasar.
Yang berikut analisis data, menggunakan tools analitik untuk menginterpretasi data pasar. Analisis mendalam membantu memahami signifikansi tren yang teridentifikasi. Berikut inovasi produk, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan tren. Inovasi yang tepat waktu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang berikut ada penyesuaian strategi, memodifikasi pendekatan bisnis berdasarkan tren yang muncul. Fleksibilitas strategi penting untuk tetap relevan di pasar. Ya, yang berikut implementasi hasil analisis pasar. Yang pertama, fase, yaitu ada perencanaan, eksekusi, monitoring, evaluasi. Dan bicara soal aktivitas, ada menyusun strategi berdasarkan insting pasar, menerapkan strategi dalam operasi bisnis, mengawasi performa dan perubahan pasar, menilai efektivitas strategi. Nah, hasilnya dia untuk yang fase perencanaan itu ada roadmap strategis, untuk yang eksekusi ada peningkatan kinerja pasar, untuk yang monitoring ada data real time, untuk evaluasi ada penyesuaian taktis. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan